balik lagi di Altan Motor Channel. Dan teman-teman, kali ini kita masih di seputaran rasio ya. Dan yang kita bahas kali ini rasio di motor GL Pro. Ini motornya teman-teman ya. Oke, kalau di video sebelumnya kan kita sudah ngebahas rasio di 3 Revo ya teman-teman. Tentunya pastinya ada perbedaan, dan yang paling mencolok itu di area pengengkolan. Biasanya kalau di Tiger itu kan meskipun seandainya kita pencet kopling, kita engkol dia akan ngelos ya. Nah sedangkan di GL Pro ini ataupun di Mega Pro CB100 juga sama, itu meskipun kita tekan kopling, tuas kopling kita tekan, dia masih bisa kita engkol ya. Jadi di mana perbedaannya nanti kita akan menjelaskan ya teman-teman. Tekankan sekali lagi buat teman-teman, di sini saya bukan sebagai ahli rasio ataupun ahli meracik gear rasio ya teman-teman ya. Kita sama-sama belajar, barangkali ada teman-teman yang membutuhkan ya gimana sih susunan gearnya ataupun jumlah mata gearnya itu berapa. Nah di sini kita akan bantu teman-teman yang mengalami kesulitan ketika sudah dibongkar ulang ya. Jadi kalau ada teman-teman yang nanya, Bang, persamaan gear rasio ini sama dengan apa, saya juga kurang paham ya, karena kita nggak fokus di bagian rasio ya teman-teman ya. Jadi kita hanya menjelaskan susunannya dan cara kerjanya seperti apa. Oke, jadi kita lanjut langsung aja ya. Oke, sekarang yang kita bahas di bagian kopling dulu, ataupun biasa kita sebut dengan gear primernya ataupun penggeraknya ya ketika mesin motor hidup. Dan kalau kita buka di bagian rasio, ada ataupun tersisa sekitar 3 gear yang akan menetap, jadi nggak akan lepas ya di bagian asnya ini. Jadi yang lainnya itu dia akan lepas, dan penampakannya seperti ini. Jadi kalau ini dia langsung nyatu dengan as ya, sedangkan kalau yang ini dia loss dia, cuman dia terikat dengan sepi yang sebelumnya dikasih ring ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman kondisi motornya ataupun rasionya buyar, jadi teman-teman masih bisa rakit ya. Jadi untuk gambaran aja. Jadi untuk jumlah mata gearnya yang paling kecil ini 1 2 13 mata gear ya teman-teman ya. Sedangkan yang ini ada 19 mata gear ya teman-teman ya. Sedangkan yang di bagian sini dia ada 22 jumlah mata gearnya. Dan di bagian sininya dia terhubung dengan as, jadi dia nggak bisa berputar ataupun nggak loss. Kalau yang ini kan loss, masih bisa berputar ya. Kalau ini dia nggak berputar, jadi udah sesuai jalur dicoakan as ini. Dan dia dikaitkan lagi ataupun dikancing dengan sepi lagi ya teman-teman ya. Dan untuk gear selanjutnya kita masukin, dia bentuknya seperti ini. Nah, karena di sini dia ada seperti kakinya, otomatis nanti yang akan terhubung bentuknya akan kaki juga seperti ini, atau dia bentuknya bulat ya, ada coakan bulat di sini. Nah, kalau ini dia berupa kaki juga, yang jumlah matanya ada 31 mata gear ya, teman-teman ya. Jadi ini langsung kita pasang. Dan yang perlu teman-teman ingat, kita lihat dulu ataupun kita tempelin di sini. Kalau ini nanti dia langsung nempel ataupun bersinggungan dengan sepi, otomatis dia nanti harus ada ring di bagian sini, karena sepi ini kan dia permukaannya nggak rata ya. Nah seperti ini akan sangat bahaya sekali kalau nggak dikasih ring. Makanya kita kasih ring di bagian sininya teman-teman ya. Nah dia ada ring di sini. Nah seperti ini. Lalu kita masukin. Nah sedangkan ini oblak. Nah dia ada bos-bosannya lagi di bagian sini. Jadi udah ada 4 gear ya, karena untuk di GL Pro ini ada 5 speed ya, ataupun giginya hanya ada 5, beda di Tiger. Kalau Tiger kan dia ada 6 ya teman-teman ya. Dan yang terakhir kita lihat ada gear kecil lagi di sini, yang jumlah matanya ada 18 mata gear ya. Nah di sini kita perhatikan teman-teman, kalau untuk permukaannya ini sama aja, di pinggir-pinggirnya ini sama aja teman-teman ya. Jadi yang mana yang mau kita taruh di dalam ataupun di luar ya. Jadi teman-teman mudahnya seperti ini. Karena di bagian bawah sini nantinya kan dia ada ring ya, ring yang seperti ini. Nah di sini kan ada bekas bulatan yang lebih mengkilap ya teman-teman ya. Jadi kita masukin ring di sini. Nah ini sangat jauh ya sisi luarnya. Jadi nggak mungkin permukaan gear ini bersinggungan dengan ring ini. Berarti ini harus kita balik.
Nah, di sini. Nah, jadi dia pas ya dengan bagian bulat yang mengkilapnya. Nah, jadi ini bekas cap dari ring tersebut ya teman-teman ya. Sebenarnya mau kita balik juga sama aja kan. Nah, jadi kita ikutin yang lamanya aja seperti ini ya teman-teman ya. Oke, dan jumlahnya ada 5 ya teman-teman ya. 1 2 3 4 5. Meskipun di sini nanti ada gear lagi, jadi ini nggak masuk dari bagian rasio ataupun nggak masuk dalam kategori gigi ya, karena ini kan dia loss, nggak menggerakkan gear manapun, nggak terhubung juga. Jadi ini hanya menghubungkan nanti dengan engkol ya. Jadi nanti akan kita jelaskan. Sekarang kita lanjut ke bagian yang terhubung dengan as gear depan ya teman-teman ya. Oke, jadi di bagian as gear ini celakanya cuma disisakan 1 gear ya yang tertanam ataupun yang nempel di bagian asnya. Jadi kalau teman-teman angkat ataupun terserah mau taruh di mana, buyar-buyaran dia akan lepas semua ya nantinya. Jadi hanya sisa 1 gear di bagian sini. Dan jumlah mata gearnya ini ada 22 mata gear ya teman-teman ya, yang diikat dengan sepi yang sebelumnya sudah diberi ring ya. Jadi ada ringnya dulu baru dikunci dengan sepi. Jadi ketika gear ini sudah pada acak-acakan ataupun pada buyar, jadi gimana kita menentukannya teman-teman ya, masangnya kayak mana ini, waduh jadi nggak ini ya. Jadi teman-teman gak usah panik. Jadi intinya gini teman-teman ya, jadi teman-teman harus asah juga feeling dan logika teman-teman, jadi nggak selalu mengandalkan tutorial teman-teman. Seperti itu otomatis nggak akan terlatih ya, feeling ataupun instingnya ataupun logikanya, hitung-hitungannya nanti teman-teman nggak akan paham ya. Oke, jadi langsung aja kita masukin gear yang bebas deh, mana aja. Sebelumnya kita lihat dulu di sini, ini kan lebih besar daripada yang ini ya, jadi kita cari dulu gear yang akan masuk di bagian sini. Misalnya seandainya ini kita masuk, nah ini nggak akan masuk ya. Dan seandainya ini masuk juga nggak mungkin ya, karena dia ada kakinya ada 2, sedangkan di sini kan nggak ada kaki ataupun nggak bolong ya, jadi nggak akan mungkin bersinggungan dengan gear di bagian sini. Nah otomatis kemungkinan yang ini ya. Nah ini masuk, seandainya ini masuk teman-teman, jadi jangan terbalik, karena kaki ini fungsinya untuk mengaitkan gear yang di atasnya ataupun di bawahnya ya. Jadi otomatis dia harus ada kaki lawannya ataupun harus ada lubang yang seperti ini teman-teman ya. Nah ini kan bolong nih, nah berarti kan letaknya seperti ini. Nah dia akan seperti ini ya teman-teman ya letaknya ya. Dan jumlahnya jadi ada 26 mata gear ya teman-teman ya. Jadi ini 2 udah kita susun, dan selanjutnya kita cari gear yang terhubung di bagian sini. Nah di sini kan dia ada kakinya, otomatis lawannya itu pun harus ada kaki juga ataupun gear yang bolong seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita cari dulu, seandainya teman-teman bingung yang mana ini yang mau kita pasang. Nah kebetulan di bagian gear yang di sini bolong, nah otomatis masuklah dengan kriteria gear yang ada kakinya ini ya. Coba kita masukin, nah sedangkan kita masukin dia nggak bisa masuk teman-teman ya. Jadi otomatis kita pasang mungkin yang ini yang ada kakinya ini teman-teman. Coba kita masukin di sini, nah, dia langsung masuk ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah sekarang kita menentukan haruskah ada ring di bagian sininya. Nah teman-teman pasti bertanya seperti itu ya, karena banyaknya ring yang ada di rasio-rasio daleman ini ya. Sekarang kita ukur dulu ketika kita masukin seperti ini. Nah ini kan udah mentok nih, udah terhubung. Nah kita lihat di bagian sininya, ini kita lepas dulu aja. Nah teman-teman perhatikan di bagian dasarnya ini ataupun pinggirnya ini ya. Jadi ujung ini dia nanti akan bersinggungan nggak dengan sepi ini. Kalau dia nggak bersinggungan berarti nggak perlu adanya ring. Kecuali kalau dia bersinggungan. Nah ini kita lihat di sini. Nah dia nggak bersinggungan ya. Jadi saya naikkan sedikit. Nah, oh ya jadi ada selah. Jadi dia berhentinya di bagian cap yang hitam ini teman-teman. Nah jadi di sini dia berhentinya. Nah, makanya ini nggak perlu kita kasih ring. Dia nggak terhubung ataupun bersentuhan dengan sepi ini. Nah jadi aman, ini nggak perlu ada ring. Nah jadi seperti ini, dan ini terikat dengan as. Kalau yang ini kan yang nempel di asnya ini dia loss ya, ataupun bisa berputar bebas. Oke ini udah kita pasang. Gear selanjutnya itu kalau kita lihat
ini ada kakinya, otomatis kita cari gear yang berlobang ataupun gear yang ada kakinya lagi ya. Kalau ini kan nggak mungkin, dia nggak bolong gearnya, otomatis kan pastinya ini ya teman-teman ya. Ini coba kita masukin dan ternyata dia nggak sampai full ya, ataupun dia nggak nyampe masuk sini teman-teman, jadi hanya menggantung di sini. Dan kalau kita cocokin di sininya, ketika kita masukin di sini dia masih bisa masuk ya gearnya ya. Jadi di sini nih dimana yang harus bagian dalam ataupun bagian luar. Nah, ketika ketemu gear yang berlubang seperti ini, untuk mencari arahnya teman-teman cari aja yang di bagian sisi sininya ini dia bentuknya agak mengkilap. Nah, otomatis kan ini ya teman-teman ya, karena warnanya beda nih, dia lebih mengkilap daripada yang di bagian sini ya, pinggir sini. Nah, kalau di bagian sini kan dia rata warna ya. Nah, otomatis nggak mungkin kan di bagian sini, otomatis yang di sini, karena ketika gear ini akan menyatu nantinya, ketika proses perpindahan gigi dia nanti akan berputar dulu. Nah, untuk mencari lubang ini, nah ketika sudah tepat dia akan masuk. Nah, di saat proses mencarinya itu akan ada gesekan di bagian gear, makanya dia lebih mengkilap. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi kita taruh di sini. Nah, sedangkan di sini oblak berarti ada bos, karena di sini ada bos-bosannya ada 2 buah ya. Jadi kita coba masukin dulu, ini masuk nggak di bagian sini. Nah, ini masuk. Nah, ini masuk, dan otomatis kalau ada bos seperti ini dia harus ada ring ya teman-teman di sininya ya. Jadi kita masukin dulu ring 1. Nah, kita letakkan di sini gearnya, baru kemudian bosnya dulu nggak apa-apa. Nah, di sini. Jadi jumlah mata gear ini belum kita hitung ya. Jadi ada berapa ini teman-teman? Ada 36 mata gear ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nggak mau ribet ya udah tinggal hitung aja banyaknya gearnya berapa, udah positif masuk sini ya. Nah, jadi seperti ini, dan di sininya kita beri ring juga. Oke, untuk di rasio GL Pro ini ada 5 speed, dan kebetulan ini baru ada 3 ya, dan yang kita letakkan di sini tadi jadi ada 4 ya teman-teman. Berarti tersisa 1 gear lagi. Jadi kita cari yang di bagian sini ya. Jadi kita cari, kalau di sini kan dia polos ya, jadi nggak mungkin ini, berarti tersisa tinggal 1 yang ini teman-teman ya. Nah, ini kita bertemu lagi dengan gear yang bolong karena lawannya ada kakinya. Jadi kita cari yang permukaannya sedikit mengkilap. Nah, otomatis yang ini teman-teman ya. Kalau yang di sini kan dia warnanya sama gelapnya. Nah, jadi nggak mungkin peletakannya seperti ini nantinya ya. Meskipun di sini juga kalau kita masukin masuk. Nah, jadi harus lebih hati-hati ya teman-teman ya. Nah, permukaannya bersinggungan dengan ini, jadi otomatis kita beri ring. Nah, yang ini kita masukin, lalu gearnya jadi posisinya yang di bawah ini ya, karena dia mengkilap, yang bersinggungan dengan bagian kaki di gear ini. Nah, ini bosnya jangan lupa kita masukin. Nah, dan kemudian di sini juga ada ring lagi ya teman-teman ya, karena ini nanti bersinggungan dengan lahar yang ada di sini ya teman-teman ya, di gear depan. Kita letakkan seperti ini. Jumlah mata gear yang terakhir tadi belum kita hitung ya teman-teman. Jadi ada 31 mata gear. Nah, jadi jumlahnya ya. Jadi teman-teman kalau nggak mau ribet ataupun nggak mau ukur sana ukur sini, tinggal lihat aja ya hitungan mata gearnya sekian, oh berarti letaknya di sini. Jadi perakitan di rasio GL Pro sudah beres, dan gearnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 speed di GL Pro, Mega Pro atau CB ya teman-teman ya. Karena nanti di bagian atas ada gear lagi yang sisa 1, karena ini gear penghubung engkol. Nah, sekarang kita gambarin aja dulu deh. Ini kita asal pasang aja dulu. Nah, kalau gear ini kan dia berputarnya loss karena dia nggak terhubung kemana-mana. Nah, karena ini loss kan, kalau dia gear rasio harusnya ini akan terhubung dengan as ini. Sedangkan untuk menghubungkannya itu diperlukan lawannya itu harus ada kakinya ya, harus ada kaki, dan juga di sininya harus ada lubang. Nah, sedangkan di sini dia polos, jadi otomatis ini hanya penggerak di bagian kickstarter ya, jadi ataupun engkol. Jadi ini kita lepas dulu, kita indahkan dulu ya. Jadi kita pasang dulu rasionya, baru nanti akan kita jelaskan kerja si kickstarter itu seperti apa. Sekarang kita ke proses perakitannya, dan perlu diingat teman-teman, di bawah sini ada ring 1 buah, dan di sini juga ya 1 buah ya. Dan untuk awal pemasangan kita pasang dulu yang di area bagian asger depan, langsung aja kita masukin. Nah, seperti ini. Dan kemudian ini kita lepas dulu untuk memudahkan pemasangan yang di bagian rasio kopling ini. Nah, ini kita lepas, dan sekarang ini kita masukin aja ya di bagian sininya. Jadi teman-teman
langsung masukin aja, cemplungin. Nah di sini kan ada agak susah tuh, jadi teman-teman perhatikan dulu gear yang bersinggungan langsungnya ya. Kita geser-geser dulu. Nah ini udah masuk. Nah oke, udah masuk semua, dan kemudian ini kita pasang lagi karena ini bagian dari rasio tadi ya teman-teman ya. Oke, setelah kita pasang seperti ini, selanjutnya kita pasang di bagian cakarnya ya, ataupun stud pemindahnya. Jadi cara mudahnya seperti ini teman-teman. Ini patokannya dari sini ya, ini asnya nanti yang untuk mengaitkan ini jalurnya. Oke, jadi sekarang kita tentukan dulu, kita cari tahu di mana arahnya. Jadi ini posisinya di siringan di sini ya. Kalau di bagian as kopling ada satu ya jalurnya di sini. Kalau untuk di gear depan ada dua, satu dan ini dua, ada siringannya teman-teman ya. Oke, jadi langsung kita coba masukin dulu satu. Kita taruh aja seperti ini. Nah udah seperti ini, kita masukin asnya untuk cara gampangnya. Nah teman-teman, ini udah masuk ya, sedangkan itu dia nggak bersinggungan dengan gearnya. Sekarang teman-teman cek aja seperti ini. Nah ini terlalu oblak ya jaraknya ya, space-nya terlalu lebar, jadi otomatis bukan yang ini. Kita hiraukan dulu, lalu yang satunya lagi kita coba masukin. Nah dan di sini juga space-nya terlalu lebar ya, dan arah tonjolannya ini juga dia ke arah sana, nggak ke sini, karena di sini nanti ada jalurnya, yaitu berupa botolannya tadi ya. Berarti kemungkinan yang ini ya teman-teman ya, kemungkinan yang ini coba kita masukin dulu seperti ini. Dia nggak masuk, jadi seperti ini. Nah ini space-nya pas, ataupun jaraknya ya, ruangnya, rongganya. Nah di arah tonjolannya ini benar arahnya ke sini. Kalau yang tadi kan yang nomor 2 tadi dia ke arahnya ke sana ya. Jadi itu bukan posisi yang penempatan di botolnya nantinya, dan di sini posisi. Nah ini benar. Oke, ini kita lepas. Ini kita singkirin dulu aja, kita tempelin di sini aja ya biar nanti nggak ketukar. Sekarang kita cari yang bagian bawah dan bagian atas. Kita coba dulu yang bagian atas dulu kalau enggak. Coba kita masukin. Nah ini arahnya benar, space-nya kita lihat juga, toleransi ya. Nah sekarang kita coba satunya dulu. Jadi jangan memastikan kalau ini benar cakarnya ya, ataupun penghubungnya. Jadi kita coba dulu yang satunya. Jadi jangan buru-buru memfonisnya. Kita coba satunya. Kalau seperti ini nggak mau ya, berarti nggak bisa. Coba kita balik. Kalau kita balik, nah kita balik juga dia mau. Posisi tonjolannya juga dia udah ke arah yang benar, dan space di sininya juga ini toleransi benar. Nah jadi pasti teman-teman agak bingung ya untuk yang dua ini, terutama yang bagian atas. Sekarang kita coba yang di bagian bawah. Kalau atas bingung, teman-teman lari ke bagian bawah ya. Coba kita masukin. Nah kalau di sini yang cakar ini kita taruh di bawah, dia nggak masuk yang ini. Nah kalau sedangkan yang ini kita taruh di sini, dia langsung masuk pas. Arah tonjolannya juga benar. Nah karena di sini letak perbedaannya teman-teman ya. Nah di sini kan dia separoh, kalau ini dia full. Nah kalau taruh di bawah dia mentok ya, mentok sama gear lawannya. Nah, ini nggak bisa. Kalau dibalik juga dia tetap nggak bisa. Berarti ini bagian atas, ini yang atas, dan ini yang bawah. Nah bawah seperti ini. Nah untuk yang atas kalau kita balik seperti ini, nah dia bisa juga, cuman arahnya yang nggak pas ya. Arahnya dia melenceng ke sana, nggak ke arah botolannya. Berarti arahnya seperti ini. Nah seperti ini, dan yang ini tadi arahnya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, jadi nanti dia dihubungkan dengan as panjang. Nah seperti ini. Nah gitu ya, tapi asnya jangan dipasang dulu, kita pasang dulu botolannya. Nah dia bentuknya yang seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau ada kuningan ataupun plat yang berwarna kuning seperti ini letaknya di bawah, karena ini nanti untuk indikator lampu netral biasanya ya.
yang letaknya di sini, karena di sini nanti ada sensor kuningan juga. Ini kita lepas karena dia ada rembesan oli ya di bagian luar sana, makanya kita lepas dulu. Jadi teman-teman langsung masukin di sini ya. Nah, jalurnya ini ada 3, 1, 2, dan 3. Nah, peletakannya udah kelihatan ya, ini paling bawah, ini tengah, dan ini bagian atas ya teman-teman ya. Jadi ini kita geser dulu gini agar botolan ini masuk, baru nanti ini akan bisa masuk. Nah, ini masuk ya. Nah, sesudah seperti ini teman-teman bisa letakin aja langsung ya, kita kaitkan ataupun kita sangkutin di bagian siringan di botolan ini ya. Jadi taruh aja di tengah-tengah dulu, nggak usah di ujung pinggir sini ataupun ujung sini ya, kita cari aja dulu di tengah. Untuk proses netralnya nanti gampang kita jelaskan lagi. Langsung kita masukin, jadi kita masukin di sini. Nah, di sini ya, kira-kira di sini dan bagian bawahnya juga. Ini kita pasang dulu. Nah, sampai bawah ya, sampai mentok. Nah, ini udah mentok. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Perangkat gear rasio udah selesai, dan sekarang kita jelaskan dulu proses perpindahan giginya ya. Jadi gigi 1 itu gear mana ketemu mana ya. Jadi intinya ini awal penggeraknya, karena ketika posisi mesin hidup. Beda lagi kalau ketika kita engkol yang menggerakkan dari gear sini baru ke sini, karena proses menggerakkan krek as. Kalau mesin sudah hidup kan yang utama ataupun yang awal berputar kan dari krek as untuk menggerakkan di bagian rasio ini. Oke, sekarang kita jelaskan. Oke, jadi sebelum saya jelaskan proses perpindahan giginya, jadi gigi 1 itu gear yang ini ketemu gear yang ini, yang besarnya yang sebelah mana ya teman-teman ya. Jadi untuk gambarannya aja seperti di video saya sebelumnya, jadi kita perumpamaannya dari gigi sepeda aja ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk di sepeda itu sendiri, ketika kita mau jalan ataupun menggoes supaya lebih enteng kan pastinya untuk gear depan itu ataupun di goesan itu menggunakan gigi yang paling kecil ya teman-teman ya, sedangkan yang di belakang menggunakan gear yang lebih besar. Nah, jadi di rasio ini kita ibaratkan aja seperti itu. Jadi untuk gear bagian depannya berarti di sebelah di bagian kopling ini ya teman-teman ya, sedangkan yang gear belakang kita umpamakan di sini di bagian as gear depan sepeda motor ini ya. Jadi perumpamannya seperti itu. Oke, jadi ini saya bongkar dulu sebentar untuk mengetahui gigi satunya gearnya yang mana, dan gigi 2 dan seterusnya ya. Nah, jadi ini kita lepas dulu di bagian gear primernya ataupun yang terhubung dengan as kopling ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk gigi 1 itu sendiri, kalau untuk di sepeda kan pasti yang lebih enteng ya, begitupun di motor. Berarti gigi 1 ini kita cari gear yang paling kecil. Jadi ini kita ibaratkan gear paling depan ya. Jadi kalau diantara 4 ataupun 5 buah gear rasio ini, jadi yang paling kecil di bagian sini. Nah, jadi ini gigi 1. Nah, lalu selanjutnya kita cari di atas gear yang paling kecil ini, setingkat di atasnya ya. Jadi kalau kita lihat yang ini ya, jadi ini gigi 2, lalu ini gigi 3 ya teman-teman ya, karena ini lebih kecil dari gear yang sini. Ini gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, dan ini gigi 5. Gigi 5 itu kan gigi yang terakhir ya, berarti dia yang paling besar di antara gear yang lainnya. Nah, jadi yang sekunder ya ataupun yang terhubung dengan as gear depan. Nah, di sini ya, jadi gigi ini yang paling besar teman-teman. Ini gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, dan gigi 5 ya. Jadi gigi 5 itu yang paling kecil. Jadi kita ibaratkan gear belakang sepeda ya. Jadi yang paling kecil dia. Oke, jadi ini kita pasang lagi dan kita cek ya proses perpindahannya seperti apa. Sekarang langsung aja kita cek ya perpindahan giginya. Dan sebelumnya arah botolan ini pemindahnya, kalau kita lihat dari handle giginya teman-teman ya. Jadi ketika masuk gigi 1 dia arahnya ke sini, berarti otomatis dia ke arah kanan ya untuk gigi 1 ya. Jadi kita coba netralkan dulu. Ini sambil putar ke arah kiri. Nah, jadi ini posisinya netral. Nah, ini kita tahan, dia nggak akan muter ya.
Oke, sekarang coba kita masukin gigi 1 ya. Kalau gigi 1 kita lihat gear primernya itu pasti nanti yang paling kecil, karena yang paling kecil di bagian sini yang ini ya, yang paling atas. Dan untuk yang di bagian as gear depan dia ketemunya dengan gear yang paling besar untuk di bagian sini, di bagian as gearnya ya. Jadi kalau gear yang besar kan dia yang ini paling besar. Nah, nanti akan bertemunya gear ini sama gear ini ya untuk gigi 1 ya. Sekarang coba kita masukin gigi 1, kita putar ke arah kanan, dan teman-teman perhatikan di bagian kakinya ini, nanti dia akan naik untuk menghubungkan ini ya, karena ini dia masih loss, masih berputar seperti ini ya, karena yang bawah ini kan dia menyatu dengan as ini, makanya dikaitkan dengan gear yang bawah. Oke, sekarang kita masukin gigi 1, sembari kita putar. Nah, lihat dia nanti akan naik. Nah, ini gigi 1. Nah, ini udah naik ya. Jadi otomatis ini kita putar. Nah, as ini juga akan berputar. Nah, ya, karena dia udah terhubung dengan di sini melalui gear yang paling bawah ini. Nah, ini gigi 1. Kalau kita geser lagi, dia nanti akan netral. Nah, di sini netral karena turun lagi. Jadi geraknya sudah bebas as gearnya ini. Oke, sekarang kita lanjut ke gigi 2. Gigi 2 itu gearnya kita cari yang paling kecil nomor 2 dari sini ya. Kalau kita lihat dia letaknya paling bawah ya teman-teman ya. Jadi nggak terlihat letaknya di bawah gear yang ini. Nah, jadi kan ketutupan gear yang ini ya. Jadi kita lihat aja di bagian yang sebelah sini berarti. Kalau untuk sebelah bagian sini, untuk gear nomor 2 nya atau gigi 2 nya itu gearnya yang lebih besar nomor 2 setelah ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kita cari ini nomor gigi 1, kemudian ini berarti ya. Nah, ini yang nomor 2, berarti ini gigi 2. Nah, kalau kita tahan ini kita tahan, lalu as depan ini kita putar. Nah, ini gerak bebas. Gerak bebas ya teman-teman ya. Jadi belum terhubung. Nah, nanti ketika kita masukin gigi nomor 2 pasti ini nanti akan turun ya untuk menghubungkan di bagian gear ini. Yuk kita cek. Kita masukin gigi 2. Gigi 2 kita arahkan kiri. Ini sambil kita putar ya, as gear as yang terhubung kopling. Nah, kita putar. Lalu kita gerakkan ke kiri botolan. Nah, lihat ya teman-teman ya, perlahan-lahan dia akan turun. Nah, dia udah turun. Nah, jadi dia menghubungkan ini. Nah, ini gigi 2. Sekarang kita coba tahan ini, tapi dia nanti akan terus berputar ya. Nah, ini kan dia muter aja. Dan ini juga dia udah nggak gerak udah nggak berputar bebas ya. Nah, dia udah terkait, udah nyangkut ya. Oke, jadi gigi 2 sudah. Sekarang kita lanjut ke gigi 3. Kalau kita lihat letaknya, berarti ini gigi 3 karena ini lebih kecil daripada yang ini teman-teman ya. Ini gigi 3. Sekarang kita coba tahan ini lalu kita putar. Nah, ini bebas ya, gerak bebas, nggak terikat dengan ini. Sedangkan yang di sini terikat. Dia nanti akan terhubung dengan gear yang 1, 2, ini teman-teman ya, 3. Yang atas ini berarti. Sedangkan yang atas ini kalau kita lihat kan dia terhubung. Nah, dia terkunci dengan as gear ini. Berarti ini kalau ini udah nggak mungkin berpindah ya. Nah, ini udah menggerakkan asnya. Sedangkan yang di sini kan masih loss dia ya. Nah, masih loss. Oke, sekarang kita lihat aja dari sisi sebelah sini. Kita masukin gigi nomor 3. Gigi nomor 3 berarti nanti di bagian ini cakar yang ini pasti nanti dia akan naik ya. Oke, sekarang kita cek sembari kita putar. Nah, dia mulai naik ya teman-teman ya. Nah, tuh dia udah naik. Nah, ini gigi 3. Nah, sekarang gigi 2 lagi kita turunin. Nah, dia turun ya bagian stutnya ini. Ini gigi 2. Gigi 3 naik dia. Nah, ini gigi 3. Oke, gigi 3 sudah selesai. Kita lanjut di gigi nomor 4. Gigi nomor 4 kalau untuk yang di bagian as kopling ini berarti 1,
2 paling bawah, 3. Nah ini 4. Nah 4 ini mungkin terhubung dengan asnya. Nah ini terhubung dengan asnya, berarti kita beralih yang di bagian as gearnya ya. Kita cari gear nomor 4 nya yang mana. Gear nomor 4 nya 1, 2, 3, dan ini nomor 4. Nah ini pasti loss. Nah dia loss ya. Oke, berarti nanti kalau untuk masuk gigi 4, cakar yang ini atau pemindah yang ini dia nanti akan turun. Nah gear yang ini nanti akan turun, nempel di bagian gear sini ya. Jadi kita perjelas lagi. Oke, kita masukin gigi nomor 4. Jadi teman-teman perhatikan di bagian ininya ya, nanti dia akan turun. Yuk sembari kita putar. Nah, dia perhatikan. Nah dia turun ya teman-teman ya. Nah ini udah terhubung. Nah, ini gigi 4, dia udah mulai gerak. Nah udah ngikut ya dia ya. Nah, ini kita tahan, tetap berputar. Asnya pun demikian. Nah ini gigi nomor 4 sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke gigi terakhir ya, gigi nomor 5. Ini ya yang terlihat paling bawah ini. Nah berarti ini mungkin loss ya teman-teman ya. Coba kita tahan dulu. Kita tahan, apakah dia loss? Nah ya dia loss ya. Ini loss, berarti yang sebelah sini dia nanti terhubung dengan as ini. Jadi kita cek dari bagian sini ya, kita pantaunya. Berarti nanti ketika kita masukin gigi 5, penghubung yang ini dia nanti akan turun untuk menghubungkan gear di bagian bawah ini teman-teman ya. Yuk sekarang kita pantau lagi, kita perhatikan. Oke, sekarang kita masukin gigi 5 seperti ini aja. Ini sembari kita putar. Nah dia turun ya, ini ya, perhatikan ini ya, tuas ini. Ini karena posisi kering nggak ada, nah nggak ada oli, jadi agak susah ya teman-teman ya. Nah ini udah turun. Nah ini kan 4. Nah dia naik ya. Kalau gigi 5 berarti ini turun menghubungkan gear yang bawah itu, gear nomor 5 ya. Nah dia turun. Nah ini gear terakhir, gear nomor 5. Dan kita cek di bagian botolan ya, pasti nanti ketemunya dia di bagian ujung. Nah teman-teman ya, jadi ini udah di ujung nih. Ini kan mentok, berarti memang benar udah gigi 5 ya posisinya ya. Oke, proses perpindahan giginya sudah benar. Sekarang saya jelaskan dulu maksud dari yang saya bilang tadi, ketika tuas kopling kita pencet, kita engkol tetap masih bisa ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita susun dulu gear pengantarnya ya. Jadi di sini tadi ada ring, lalu bos, dan gear ya. Nah ini seperti ini bentuknya, dan di sini ada ring yang lebar. Nah di sini ada ringnya ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, sekarang kenapa ketika kita tekan tuas kopling di engkol masih bisa? Karena sistem Kickstarter di Mega Pro ini ataupun GL Pro, dia untuk dudukan dari rumah koplingnya ini yang seperti ini ya teman-teman ya. Karena kan di sini ada gear. Nah gear ini kan yang nanti akan menghubungkan di bagian krek asnya, di bagian gear krek as untuk menggerakkan si krek as itu untuk proses menghidupkan mesin ya. Jadi seperti itu ya maksudnya ya. Nah jadi ketika kita engkol kan pasti gearnya nanti akan berputar seperti ini ya. Nah seperti ini. Nah otomatis kan ini berputar. Nah kalau ini kita letakkan, nah yang gear ini dia nanti akan langsung masuk ke bagian rumah kopling ini teman-teman. Nah masuk ke sini. Nah jadi seperti ini. Nah ini kita pasang. Ini kita biarkan dulu aja ringnya. Nah jadi ketika kita putar seperti ini, nah dia langsung akan berputar, dan si gear ini juga pasti akan muter ya, langsung menggerakkan ataupun memutar di bagian kerkasnya, gear yang terhubung dengan kerkas. Nah meskipun kita kopling, ini kita masukkan komponen koplingnya deh. Nah jadi ketika kampas kopling ini sudah kita susun sedemikian rupa sesuai cara kerjanya, jadi mau kita kopling pun ini nggak akan ngaruh teman-teman ya ke bagian sini, karena tadi kan di bagian rumahannya ini dia sudah terhubung dengan gear, yaitu di sini.
Nah, di bagian gear ini ya teman-teman ya. Sedangkan seperti Tiger, kalau Tiger kenapa kalau di kopling kok malah ngelos gitu ya ketika kita engkol, karena di bagian rasionya ataupun yang di bagian as kopling itu dia nggak ada sistem yang seperti ini teman-teman. Jadi dia langsung modelnya ataupun sistemnya dia nggak ada gerigi seperti ini, melainkan dia ketika kita masukin gini dia berputar. Nah, makanya kalau ketika gearnya ini kita engkol, dia akan menggerakkan di bagian gear sini ya. Nah, ini tetap berputar, cuman yang berputar ini menggerakkan di bagian rumahannya ini. Nah, di bagian rumahannya ini, nah ini kan dia terkait dengan as kopling itu ya. Nah, dia muter gini. Nah, supaya ini bisa berputar, si gear ini rumah kopling ini kan ada gearnya, gear yang untuk menggerakkan krek as tadi. Nah, makanya dipasanglah seperti kampas kopling dan per kopling tadi, karena ketika tuas nggak kita pencetkan otomatis ini berputar, di bagian rumah koplingnya ini pun ikut berputar ya nantinya ya. Jadi seperti ini. Nah, ketika di engkol, motor Tiger di engkol, otomatis ini dia yang berputar di bagian sini, yang berputar, bukan di sini. Kalau di sini tadi kan di bagian GL Pro ya, di motor-motor GL Pro ataupun CB Mega Pro itu sama. Nah, karena sistemnya sudah nyangkut di bagian sini. Nah, kalau untuk di Tiger kan ketika kita engkol dia yang bergerak hanya ini. Nah, makanya ketika kopling kita tekan kan otomatis kampas ini ngerenggang, jadi nggak kencang ataupun nggak ada tekanan untuk terhubung dengan ini teman-teman. Nah, jadi ketika kopling kita lepas, dia kan sudah ada tekanan dari per kopling, dan otomatis ketika kita putar seperti ini berputar. Nah, si kampas ini akan ngikut. Nah, kampas ini nantinya akan mendorong di bagian rumah kopling ini. Nah, jadi dia misalnya kedorong seperti ini nih, kedorong. Nah, otomatis kan kampas ini ngikut juga, dia ngikut, dan akhirnya si rumahannya ini juga ngikut muter gear ini. Jadi bergerak bertemu dengan gear yang terhubung di bagian krek as. Jadi seperti itu. Makanya ketika motor Tiger ini kita tahan kopling ataupun handle kita pencet, dia akan ngerenggang. Jadi ngerenggang itu kampas ini akan gerak bebas, dia bisa berputar seperti ini. Makanya ketika kita engkol kan sistem kerjanya berputarnya dari sini. Nah, makanya tetap nggak akan bisa menggerakkan di bagian gear sini ya teman-teman ya. Oke, mungkin seperti itu aja ya teman-teman tentang penjelasan di rasio GL Pro ataupun Mega Pro CB100 itu pun sama ya. Mungkin jumlah mata gearnya aja yang berbeda, dan sekali lagi saya bukan ahli rasio. Di sini kita sama-sama belajar dan saya hanya menjelaskan aja ya. Jadi susunannya seperti apa, mudahnya ataupun logikanya dalam pemasangan juga lebih gampangnya seperti apa ya teman-teman ya. Oke, seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, tonton video lainnya sampai habis ya. Kalaupun memang bermanfaat, ditunggu subscribe-nya dan diklik loncengnya kalau ingin berlangganan video selanjutnya ya. Dan jangan lupa di-share ke medsos teman-teman semua. Oke, cukup sekian dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.